Salam sejahtera buat kita sekalian. Renungan firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tema antara aturan dan air mata. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola di lapangan yang becek dan berlumpur. Pemainnya adalah rakyat kecil yang sedang mengejar bola dan wasitnya adalah aparat. Tugas wasit memastikan aturan ditaati agar pertandingan tidak kacau. Namun jika wasitnya hanya sibuk meniup peluit dan memberikan kartu merah tanpa melihat bahwa lapangan itu licin dan pemain sering jatuh karena keadaan, maka pertandingan itu tidak lagi tentang olahraga, tetapi tentang penderitaan. Itu juga yang menjadi pergumulan Amos di tengah kehidupan umat Allah, seolah-olah jauh dari rasa keadilan. Allah melalui Nabi Amos mengingatkan betapa hati Tuhan meratap menyaksikan ibadah yang dilakukan umat Israel. Melalui Nabi Amos, Tuhan menyatakan betapa benci hatinya terhadap semua perayaan mereka. Tuhan pun tidak menyukai sebaik apapun korban persembahan mereka, karena hati mereka telah menyimpang dari Tuhan. Ibadah yang mereka lakukan hanya kegiatan agamawi tanpa kasih. Secara fisik mereka beribadah, tapi di sisi lain mereka berlaku tidak adil, menindas sesama, melakukan penyembahan berhala. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan firman Tuhan dalam bacaan kita ini. Keadilan bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan. Jika kita melihat pedagang kecil dikejar tanpa solusi, upah buruh yang ditahan, di mana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, keadilan menuntut kita untuk bersuara. Amos menegaskan bahwa Tuhan lebih menentang bagaimana kita memperlakukan sesama daripada persembahan kita. Kadangkala dalam hidup kita ada benturan antara aturan dan urusan perut. Aturan perlu agar hidup kita, kota kita, desa kita, sekitar kita tidak semeraut. Tapi tanpa hikmat, aturan bisa menjadi pedang yang melukai saudara kita sendiri. Orang-orang yang menegakkan aturan sebagai gereja, pemerintah, sebagai aparat adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tugas menjaga ketertiban umum agar semua orang bisa hidup tenang. Kekuasaan dan seragam bukanlah alat untuk menindas, melainkan alat untuk mengatur. Kasih bukan sekedar menghancurkan, tapi mengarahkan ke tempat yang lebih baik. Ingatlah ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah, Ia tegas terhadap pelanggaran aturan di tempat kudus. Namun di sisi lain Yesus sangat lembut kepada rakyat kecil yang terpinggirkan. Ketegasan harus punya tujuan yang jelas, yaitu harus memulihkan, bukan sekadar unjuk kekuatan. Menertibkan masyarakat tidak harus menghilangkan martabat mereka sebagai manusia. Seringkali masyarakat yang dikejar adalah mereka yang terdesak keadaan ekonomi. Gereja dan kita semua dipanggil untuk tidak tutup mata. Sebelum kita menghakimi masyarakat yang melanggar aturan di jalan, tanyakanlah apakah ada solusi atau tempat bagi mereka untuk hidup layak. Keadilan bukan hanya soal melarang, tapi juga memberi jalan keluar. Aksi kejar-kejar di jalan adalah pengingat bahwa dunia kita belum sempurna. Bagi aparat, jadilah penegak hukum yang punya hati nurani. Bagi masyarakat, jadilah warga yang taat aturan. Dan bagi kita semua, mari kita berdoa
agar keadilan dan belas kasihan berjalan beriringan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, memberi kami napas hidup. Kami sadar bahwa seringkali dunia kami dipenuhi oleh ketidakadilan dan ketidakbenaran. Pesan Amos ingatkan bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar memuji Tuhan, tapi menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran. Biarlah keadilan Tuhan mengalir dalam lingkungan kerja kami, keluarga, gereja, dan masyarakat. Hancurkanlah tembok-tembok penindasan dan kesombongan. Tuntun kami dengan Roh Kudus untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah kami memiliki hati yang empati. Berkati kami, berkati pendengar sabdamu. Dan biarlah dengan berkat-berkat Tuhan, kami menyembah, memuliakan Tuhan, dan menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.